Minggu kemarin kita belajar kestabilan sistem menggunakan teorema Root. Sekarang kita akan membahas kestabilan sistem menggunakan Jury System. Kenapa kita bahas ini? Karena untuk menganalisis kestabilan sistem menggunakan teorema Root, seandainya Z-nya itu pangkatnya besar, dan kita disuruh melakukan transformasi bilinear untuk Z yang berpangkat besar, itu akan sedikit butuh analisis perhitungan yang sebenarnya lebih mengarah ke ketelitian, karena kita harus mengkonversi semua Z menjadi transformasi bilinearnya. Dan kenapa saya bilang itu lebih butuh ketelitian? Karena ya persamaan aljabarnya sebenarnya simple, tapi ya kita harus hati-hati jangan sampai kita salah melakukan transformasi bilinearnya. Ya. Jadi transformasi bilinear kan kita mengkonversi dari Z ke W. Nah itu sangat memungkinkan sekali terjadi kesalahan perhitungan. Nah tentu saja kita ingin menghindari hal tersebut, sehingga kita juga bisa melakukan analisis kestabilan tanpa menggunakan teorema Root, dan kita menggunakan teorema atau prinsip dari Jury test ya. Jadi intinya kita ingin tahu apakah persamaan polinomial itu stabil atau enggak menggunakan Jury test. Nah, sebelum kita masuk ke Jury test, mungkin kita lihat dulu ya. Untuk sistem secara umum, kalau sistem diskrit itu bentuk umumnya seperti ini. Jadi kita review dulu bentuk umum dari sistem diskrit. Di sini ada set point RS. RS itu adalah set point, CS itu adalah output, dan ES itu adalah perbedaan antara set point dengan output. Jadi set pointnya di RS ini, CS-nya adalah output, dan nilai output akan dikembalikan dan dibandingkan ke input, di mana perbedaan antara nilai input dan output tadi itu dinamakan ES. Ingat, ES itu beda dengan ESS. ES itu error, kalau ESS itu error steady state. Kalau error itu muncul pada saat kita membandingkan input dengan output dan nilainya bervariasi. Kalau error steady state itu biasanya menuju ke nilai tertentu. Nah, T ini sama dengan 1, itu adalah waktu samplingnya. Jadi di sini sistem ini akan diambil atau dicuplik setiap 1 detik sekali. Jadi di sini ada ES, ada E bintang S. ES itu adalah nilai error yang belum disampling, dan E bintang S adalah nilai error yang sudah disampling. Lalu ada K. K ini ceritanya adalah pengontrol biasa. Kalau misalkan dalam sistem kendali secara otomatis itu biasanya adalah kontrol proporsional, karena kita tidak menggunakan pengontrol integral atau derivatif sama sekali pada blok diagram yang ini. Nah, jadi kita cukup menggunakan yang K saja, gain saja biasa, dan itu adalah gain proporsional. Ya, gain proporsional. Nah, ini zero order halt, ya, bisa jadi ini adalah zero order halt, jadi dia kembalikan ke sistem awal, dan ini adalah sistem yang mau dikontrol. Ya, jadi ini adalah blok diagram dari sistem kendali diskrit secara umum. Perbedaannya adalah ada zero order halt untuk mengembalikan sinyal yang sudah tercuplik ke sinyal awal, ya. Lalu ada pensamplingan atau pencuplikan itu sendiri, yang nilainya tergantung dari keakuratan yang kita inginkan, lalu ada pengontrolnya. Jadi pada sistem ini ibaratnya K ini sebenarnya terletak di dalam sebuah piranti pengontrol yang bisa diprogram secara digital, contohnya PLC, komputer, ataupun microcontroller. Jadi karena dia hanya bisa menerima data-data diskrit, jadi dia disampling dulu, dicuplik,
dalam kasus ini adalah T-nya sama dengan 1 atau dicuplik setiap 1 detik sekali. Dan ketika sinyal itu mau dikembalikan ke sinyal awal, dia menggunakan zero order hold yang persamaannya adalah 1 min E pangkat min S per S. Jadi dia di hold selama ya sekian sampling. Dan hasil dari keluaran zero order hold yang sebenarnya dengan kata lain adalah DAC, itu akan digunakan untuk mengaktifkan sistem atau menjadi input dari sistem yang dalam kasus ini adalah 1 per S dalam kurung S tambah 1. Jadi kita lihat untuk bentuk transformasi Z-nya itu adalah fungsi ini dikalikan ini. Ya, fungsi ini dikalikan ini. Dan jadi kita bisa lihat CZ per EZ itu sama dengan Z min 1 per Z dikalikan Z per Z min 1 kuadrat dikurangi ini. Ini kita lihat kenapa seperti ini. Karena kita sudah mencari fungsi transfer dari persamaan ininya. Ya, fungsi transfer dari persamaan ini. Untuk perbandingan antara output dan error yang diberikan. Nah, 1 min E pangkat min S per S itu untuk dalam domain Z adalah 1 min Z pangkat min 1. Ya, 1 min Z pangkat min 1. Sehingga kalau misalkan kita kita kalikan Z per Z, itu hasilnya adalah Z min 1 per Z. Ya, Z min 1 per Z. Jadi untuk bentuk seperti ini kita kita transformasikan Z-nya itu menjadi Z min 1 per Z yang seperti ini. Dan berarti kita tinggal menguraikan ini, ya, menguraikan ini itu bisa dilihat di tabel, ya, menguraikan 1 per S kuadrat dalam per S tambah 1 itu di tabel bisa terlihat hasilnya adalah ini. Nah, sebenarnya yang ditekankan dari ini, ya, yang ditekankan dari ini adalah bagaimana sih cara kita memperoleh persamaan, ya, cara kita memperoleh persamaan ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau misalkan kita menganalisis kestabilan, itu yang diperoleh adalah hasil akhirnya. Tapi paling tidak dengan menyederhanakan blok diagram ini, kita bisa tahu hasil akhirnya itu didapat dari mana. Jadi sebenarnya sebelum UTS kita juga sudah belajar bagaimana menyederhanakan diagram blok. Dan materi saat ini adalah materi terima beres. Maksudnya apa? Maksudnya ya kita sekarang udah dapat polinomialnya aja. Jadi cara mendapatkan polinomialnya itu sudah kita bahas di sebelum UTS, ya. Ini bentuk-bentuk seperti ini dari S ke Z dan seterusnya, dari blok diagram dalam domain S ke Z itu seperti apa. Nanti kita dapat persamaan polinomialnya. Ya. Persamaan polinomialnya ini yang akan dicari tingkat kestabilannya. Jadi ini 0,368, 0,632 ini dapat dari mana? Ya sebenarnya kita bisa lihat E pangkat min 1 itu adalah 1 per E, ya, 1 per E itu ada nilainya. Karena E itu adalah 2,718, maka 1 per E berarti 1 per 2,718, ya, 1 per 2,718 adalah 0,368. Sehingga 1 min E pangkat min 1 adalah 1 dikurangi 0,368 sama dengan 0,632. Ini kalau misalkan pengen tahu ini dapat dari mana. Tapi akhirnya ya udah, kita dapatkan hasil akhirnya ini. Ada pol di 1 dan 0,368. Sehingga kita bisa lihat karena persamaan karakteristiknya adalah 1 tambah GZ sama dengan 0. Ya, persamaan karakteristiknya adalah ini. Jadi kita bisa nyatakan menjadi seperti ini, GZ-nya itu seperti ini, kita jumlahkan. Dan hasil akhirnya adalah Z kuadrat min Z tambah 0,632 sama dengan 0, di mana Z1 sama dengan 0,5 tambah 0,618J, dan Z2 sama dengan 0,5 min 0,618J. Nah, kita lihat, jadi kalau misalkan nilai akar-akar Z-nya itu berada di bawah 1 atau lebih kecil daripada 1, maka sistem stabil. Sesimpel itu. Jadi, untuk mendapatkan kestabilan sistem, kita tinggal mencari persamaan karakteristik atau persamaan dari 1 tambah GZ sama dengan 0. Nah, GZ-nya ya kita tinggal
cari ini ya. Cari 1 tambah GZ. Ini kan GZ nya sama dengan 0,368Z ditambah 0,264 per Z min 1 kali Z min 0,368 ya. Jadi 1 tambah ini berarti 1 tambah ini sama dengan 0. Nah semuanya kita kalikan dengan Z min 1 kali Z min 0,368, ini hasilnya. Jadi nanti kita di analisis jury test dan root itu kita dapatnya udah terima beres ini saja. Jadi bentuk-bentuk yang sudah ibaratnya itu sudah dalam bentuk persamaan karakteristik ya. Karena apa? Karena kalau misalkan saya ajarkan lagi dari mendapatkan blok diagram, lalu setelah itu dari blok diagramnya itu kita ubah ke S, lalu kita ubah ke Z, dapat persamaan karakteristik, lalu kita analisis kestabilan, itu jadinya panjang sekali langkahnya ya. Takutnya nanti kalau misalkan salah di awal, selanjutnya jadi salah semua. Jadi untuk analisis jury test dan root, saya mulainya itu dari persamaan karakteristik. Jadi nanti jangan bingung kenapa kalau misalkan mengerjakan soal-soal yang terkait dengan teorema root dan jury test, itu kita udah dapat hasil persamaan karakteristiknya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena jangan sampai Anda semua lupa kenapa kok hasilnya udah dijadikan dalam bentuk Z kuadrat pangkat sekian tambah sekian dan seterusnya. Itu adalah persamaan karakteristik. Persamaan karakteristiknya dapat dari mana? Dari ini ya, dari persamaan ini ya. Sebenarnya idealnya adalah dari persamaan ini dicari stabil atau enggak. Tapi seperti saya bilang itu panjang sekali ya, panjang sekali. Dan begitu kita salah mendapatkan persamaan karakteristiknya, ya kita akan salah menganalisis kestabilan sistemnya, walaupun kita sudah melakukan jury test dan teorema root dengan benar. Oke, jadi nanti untuk selanjutnya kita nanti terima beres aja FZ sama dengan sekian, stabil atau enggak. Nanti minggu depan kita belajar pakai K untuk rentang-rentangnya ya. Oke, jadi kita lihat ya, untuk yang analisis stabilan Gibos biasa itu selama nilainya di bawah 1 akar-akarnya, maka sistem bisa dinyatakan stabil. Ini 0,5 tambah 0,618J itu di bawah 1. Gimana caranya bisa biar tahu di bawah 1? Ya kita cari aja resultannya berapa. 0,5 kuadrat tambah 0,618 kuadrat itu berapa. Nanti kan 0,25 tambah 0,36 sekian atau 37 sekian. Itu kan di bawah 1 ketika di akar. Ya, itu adalah Bibo analisis. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar teorema root yang menggunakan transformasi bilinear. Materi di YouTube-nya juga sudah saya upload, karena nanti tugasnya juga kembali ke root ya. Jadi nanti kita akan membandingkan kalau pakai root gimana, kalau pakai kalau pakai jury test gimana ya, kalau pakai root gimana, kalau pakai jury test gimana. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau polinomialnya masih pangkat 3 ya, pangkat 2, pangkat 3 itu transformasi bilinear itu masih bisa dibilang gampang ya. Kan kita Z sama dengan W tambah 1 per W min 1. Jadi kalau Z kuadrat W tambah 1 kuadrat per W min 1 kuadrat. Kalau Z pangkat 3 W tambah 1 pangkat 3 per W min 1 pangkat 3. Tapi kalau udah lebih dari itu ya jadi jadi panjang. W tambah 1 pangkat 4 per W min 1 pangkat 4, lagi pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7. Sehingga kita sekarang berusaha untuk menganalisis kestabilan pakai teorema lain, yang dalam kali ini adalah menggunakan jury test ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kita udah terima beres persamaan polinomialnya yang sebenarnya ceritanya adalah persamaan karakteristik dari sistem atau persamaan 1 tambah GZ tadi. Jadi ini PZ itu 1 tambah GZ ya, persamaan karakteristik. Nah, untuk jury test bentuknya seperti ini. Jadi untuk persamaan karakteristiknya kita uraikan, nanti akan ketemu A0Z pangkat N tambah A1Z pangkat N min 1 tambah bla 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 terus sampai tambah AN. Artinya A0
itu adalah koefisien dari pangkat Z yang tertinggi, sementara Hn ya itu adalah nilai yang tidak mengandung variabel Z sama sekali. Jadi ingat ya, ini perlu diingat, A0 itu adalah yang koefisien untuk Z yang pangkat tertinggi, dan An adalah nilai koefisien yang tidak mengandung Z sama sekali. Jadi kalau misalkan nanti persamaannya Z pangkat 5, berarti AN-nya itu berarti A5 ya. Jadi nanti ada A1, A0, A0, A1, A2, A3, A4, A5 kalau Z-nya pangkat 5. Kalau Z-nya pangkat 7 itu berarti nanti ada A0 sampai A7 ya, A0 sampai A7. Tapi enggak sih, nanti kalau di soal paling banter pangkat 4 aja. Nah, nanti kita jejerkan ya. Untuk nilai ini kita tentukan A0-nya berapa, A1-nya berapa, A2-nya berapa, A3-nya berapa, sampai AN-nya berapa. Jadi biar nggak pusing, kita langsung tulis. Misalkan persamaannya 5Z pangkat 5 tambah 4Z pangkat 4 tambah 3Z pangkat 3 tambah 2Z pangkat 2 tambah Z tambah 100. Berarti A0-nya 5, A1-nya 4, A2-nya 3, A4, A3-nya ya seterusnya ya. Terus A5-nya adalah 100. Jadi langkah pertama adalah mendata. Tinggal nyalin aja A0-nya berapa, A1-nya berapa, sampai AN-nya berapa. Lalu setelah itu, setelah kita data nilai dari A0, A1, A2 dan seterusnya, kita mencari nilai B-nya ya, cari nilai B-nya. Cari nilai B-nya itu ada juga B0, B1, B2, B3, dan seterusnya. Lalu cari nilai C-nya. Tapi tahapan mencari B sama C itu sebenarnya ya tergantung dari polinomialnya itu sampai berapa. Kalau sampai 3 mungkin nggak perlu cari gitu. Ya. Oke, dan setelah kita cari nilai B, C, dan lain-lain, kita cari determinannya. Determinannya itu sudah ada polanya sendiri. Jadi kalau misalkan di sini contohnya BK, misalkan kita mau mencari berapa sih B0 ya. B0. Misalkan kita N-nya itu pangkat 5. Berarti B0 itu adalah A5, A0, A5 min 1 min 0, berarti A4 dan A1. Ya, untuk B0. B1 juga A5, A0, dan ini apa namanya, A5 min 2, A3, sama A2. Ya ini nanti lama-lama akan kebiasa. Jadi prinsipnya adalah untuk nilai yang paling kiri di sini itu selalu sama, ya selalu sama. Yang berubah-ubah adalah yang dua yang kanan di sebelah sini. Yang paling atas itu mulai dari angka terbesar, kalau yang bawah sini mulai dari angka terkecil selain angka itu sendiri. Dan nanti juga C sama, tapi kalau C koefisiennya nanti maksimalnya itu adalah Bn-1, jadi bukan kalau misalkan di sini A5, di sini B4. Ya, dan seterusnya. Oke, mungkin kalau ngomongnya kayak gini malah pusing, ya. Jadi kita ngelihat di sini aja syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya sistem itu stabil. Yang pertama adalah kalau nilai mutlak dari AN itu lebih kecil daripada A0. Kalau nilai mutlak dari AN lebih kecil daripada A0. Jadi nggak peduli AN-nya itu negatif atau positif. Kalau nilai mutlaknya lebih kecil daripada A0, itu sistem akan bukan berarti stabil ya, maksudnya gini, ini adalah satu sistem stabil. Maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Kenapa kita lanjut ke langkah berikutnya? Karena syarat pertama terpenuhi, yaitu nilai mutlak AN lebih kecil daripada A0. Jadi nanti kalau ketemu persamaan karakteristik PZ-nya itu 5Z pangkat 5 tambah bla 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 tambah 100, berarti A0-nya 5, AN-nya 100. Mutlak dari 100 itu tidak lebih kecil daripada 5. Langsung Anda boleh bersorak karena sistem langsung nggak stabil, nggak usah ngitung yang lain.
ya, itu adalah soal bonus UAS. Begitu kita dapatkan AN-nya lebih besar daripada A0, yang lainnya nggak usah dihitung, nggak usah pusing mikirin BN, B0, C, bla bla bla. Itu langsung nggak stabil, langsung lanjut ke soal berikutnya. Itu bonus berarti. Tapi tentu saja kita tidak akan mendapatkan bonus yang seperti itu ya. Kalau misalkan AN-nya misalkan min 50, misalkan 10Z pangkat 5 tambah bla 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 bla, min 10, min 10 lah, atau min 20. Jadi misalkan 10Z pangkat 5 tambah sekian sekian sekian, min 20. Min 20 kan memang lebih kecil daripada 10. Tapi min 20 kalau dimutlakan itu 20 ya. Jadi kalau mutlak apapun nilainya dia jadi positif. Jadi mutlak dari min 20 itu tidak lebih kecil dibandingkan 10, nggak stabil juga. Jadi langkah pertama ngelihat A0-nya sama AN-nya itu berapa. Kalau A0-nya itu lebih kecil daripada AN, langsung nggak stabil. Kalau A0-nya lebih besar daripada AN, kita lanjut ke langkah berikutnya. Jadi syarat kedua adalah ketika kita masukkan Z-nya sama dengan 1, maka perhitungan ini akan menghasilkan nilai yang lebih positif atau nilai yang lebih besar daripada 0. Jadi perhitungannya gimana? Misalkan 2Z pangkat 2 tambah 3Z pangkat 3 tambah tambah 1. Ya berarti kan kalau Z-nya 1, 2Z tambah 3, 2Z pangkat 2 berarti 2, 3Z pangkat 3Z pangkat 1 berarti 3, tambah 1 berarti 6. 6 itu lebih besar daripada 0. Jadi untuk nomor 2 itu kita masukkan nilai Z-nya sama dengan 1 dan kita hitung secara manual. Yaitu kita hitung biasa aja. Apakah nilainya di atas 0 atau enggak. Kalau di atas 0 berarti lanjut ke langkah berikutnya. Kalau misalkan di bawah 0, Anda boleh bersyukur karena itu berarti nggak stabil, nggak usah ngitung yang lain. Oke, yang nomor 3, begitu syarat nomor 1 sama nomor 2 terpenuhi, maka kita lanjut ke syarat nomor 3, yaitu kita masukkan nilai Z-nya sama dengan min 1. Ketika kita masukkan Z-nya sama dengan min 1, lalu kita hitung secara manual biasa, itu syaratnya ada berbeda jika pangkat tertingginya genap dan jika pangkat tertingginya ganjil. Jadi kalau misalkan di sini Z pangkat 4, maka N-nya itu kan genap ya. Maka ketika kita masukkan Z-nya sama dengan min 1, nilainya harus positif. Kalau negatif berarti nggak stabil. Tapi sebaliknya, jika pangkat tertingginya adalah 5, misalkan di sini Z pangkat 5, dan kita masukkan min 1, maka nilai perhitungannya harus negatif. Kalau positif malah nggak stabil. Ya, jadi syarat nomor 3 seperti itu. Ya, jadi syarat nomor 1, saya balikan lagi, nilai AN itu harus lebih kecil daripada A0. Ya. Jadi koefisien yang tanpa Z itu harus lebih kecil daripada koefisien Z yang terbesar ketika dimutlakan. Itu syarat kedua, ketika kita masukkan nilai Z sama dengan 1 pada semua persamaan, itu nilainya harus positif. Syarat ketiga, ketika kita masukkan Z sama dengan min 1 untuk semua persamaan, harus positif kalau N-nya genap, dan harus negatif kalau N-nya ganjil. Oke, ini baru 3 syarat. Yang paling susah itu adalah syarat keempat. Kenapa? Karena kita harus menghitung B, C, dan lain-lain yang perhitungannya bisa jadi panjang. Syarat keempat, Bn-1 harus lebih besar daripada B0 ketika dimutlakan, Cn-2 harus lebih besar daripada C0 ketika dimutlakan, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di sini AN-nya A5, maka ini B4 harus lebih besar dari B0, C3 harus lebih besar dari C0, dan seterusnya. Nah, itu butuh perhitungan. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja biar gampang ya. Jadi ceritanya kita udah dapatkan persamaan karakteristik. Ya, kita udah dapatkan persamaan karakteristik. Jadi kebayang nggak sih kalau seandainya untuk mendapatkan persamaan karakteristiknya kita harus hitung dulu. Tadi pakai inverse Z, lalu kita pakai penyederhanaan blok diagram, itu pasti panjang sekali. Ya, jadi oke, kita terima beres. Ini persamaan karakteristiknya kita udah dapat Z pangkat 4 min 1,2 Z pangkat 3 tambah 0,07 Z kuadrat
tambah 0,3Z dikurangi 0,08 sama dengan 0. Ya, jadi itu adalah persamaan karakteristiknya. Oke, persamaan karakteristiknya itu. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita definisikan A0 berapa, A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa, A4 berapa. Ya, kita lihat di sini, N-nya ada berapa? N-nya itu ada 4. N-nya itu ada 4. Jadi kita mulai hitung dari A0, A1, A2, A3, A4. A4 itu sama dengan AN. A0 itu adalah koefisien dari Z pangkat 4, yaitu nilainya 1. A1 adalah koefisien dari Z pangkat 3, min 1,2. A2 adalah koefisien dari Z kuadrat, 0,07. A3 adalah koefisien dari Z, yaitu besarnya 0,3. Dan A4 itu koefisien dari yang tidak ada Z-nya, besarnya min 0,08. Oke, kita gunakan syarat pertama. Ya, kita gunakan syarat pertama untuk menganalisis sistem ini. Ya, syarat pertama untuk menganalisis sistem ini, AN harus lebih kecil daripada A0 ketika dimutlakkan. AN itu nilainya adalah min 0,08. Ya. AN itu A4 ya, karena nilai pangkat atau nilai tertingginya itu adalah pangkat 4, berarti AN sama dengan A4. A4 itu sama dengan min 0,08. Dan ketika kita memutlakkan nilai min 0,08, hasilnya adalah 0,08. Jadi inilah hasilnya 0,08. Kita cek apakah lebih kecil daripada A0. Apakah lebih kecil daripada A0? A0 itu nilainya 1. 0,08 lebih kecil daripada A0. Tentu saja langsung kita bisa ambil kesimpulan. Oke, kita lanjut ke syarat berikutnya. Belum tentu sistemnya stabil karena kita belum cek yang lain. Oke, kita ngelihat syarat kedua. Ketika kita masukkan Z-nya sama dengan 1, ya. Ketika kita masukkan Z-nya sama dengan 1, maka nilainya harus positif. Oke, kita lihat Z pangkat 4 berarti 1 pangkat 4 sama dengan 1. Min 1,2 Z pangkat 3. Min 1,2 kali 1 berarti min 1,2. Tambah 0,07 Z kuadrat tambah 0,07 kali 1, 0,07 tambah 0,3 kali Z atau 0,3 kali 1, 0,3 dikurangi 0,08. Hasilnya adalah 0,09 ya, bisa dicek. Hasilnya adalah 0,09, 0,09 lebih besar daripada 0, berarti sistem bisa dicek kelanjutannya. Belum tentu stabil. Ya, lalu yang nomor 3, kita masukkan Z-nya sama dengan min 1. Kita masukkan Z-nya sama dengan min 1. Z pangkat 4. Ya. Z pangkat 4 itu berapa? Berarti min 1 pangkat 4. Nah, kita lihat di sini ya. Karena N-nya itu 4, maka genap berarti dia harus di atas 0. Atau harus positif. Z pangkat 4 itu berarti min 1 pangkat 4. Ya. Berarti 1. Min 1,2 Z pangkat 3 min 1 pangkat 3 min 1 tambah 1,2 berarti tambah 0,07 Z kuadrat tambah 0,07 kali 1 berarti tambah 0,07 tambah 0,3 kali min 1 sama dikurangi 0,3. Ini dikurangi 0,08. Jadi hasilnya adalah 1 tambah 1,2 berarti 2,2 tambah 0,07 berarti 2,27 dikurangi 3 ya, berarti sekitar 1,97 dikurangi 0,08 ya. Jadi kita bisa lihat 1,97 dikurangi 0,08 kira-kira 1,89. Nah, 1,89 itu positif. Karena positif dan dia N-nya genap, maka kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya ini agak sedikit menyebalkan karena kita harus melis menggunakan persamaan ini ya. BK berapa, CK berapa, QK berapa, dan kita harus lihat semuanya. Kita harus lihat syarat BN-1 harus lebih besar daripada B0, CN-2 harus lebih besar daripada C0, itu setelah dimutlakkan. Nah, kita lihat B3. B3 itu persamaannya adalah AN A0, jadi yang ini awal itu selalu sama, AN A0.
AN dan A0. Yang di sini itu dimulai dari A0 dan AN, berarti A0-nya itu adalah yang nilai terkecil, dan di sini AN. Nah, persamaannya nanti adalah seperti ini. AN itu nilainya adalah 4. Ya, AN itu nilainya adalah 4. 4 itu min 0,08. Jadi di sini min 0,08. A0-nya 1, A01, AN-nya adalah min 0,08. Nah, mencari determinan dari persamaan ini matriks biasa, adalah ini. Jadi AN kali AN dikurangi A0 kali A0. AN kali AN itu berarti min 0,08 dikalikan min 0,08. A0 itu adalah 1, berarti dikurangi 1 kali 1. Berarti 0,08 dikali 0,08 dikurangi 1 kali 1. 0,08 dikali 0,08 adalah 0,0064. 1 kali 1 adalah 1. Jadi ini 0,0064 dikurangi 1. Hasilnya min 0,9936. Nah, kita ngeliat dulu ya. B3 itu dibandingkan sama B0. Tapi kita belum tahu nilai B0-nya berapa. Jadi oke, kita skip dulu. Kita cari B2. B2 di sini adalah persama matriksnya AN A0. Nah, ini AN sama A0 itu selalu sama untuk B, untuk yang sebelah kiri. Tapi untuk yang sebelah kanan kita tambahin yang paling atas dengan 1, maksudnya kita jadi tadinya A0 jadi A1, yang tadinya A4 jadi A3. Jadi yang atas ditambahin 1, yang bawah dikurangi 1. Kan mulainya dari A0 sama A4. Jadi selanjutnya di sini A1 sama A3, nanti jadi A2 sama A2, lalu lanjut A1 sama A3. Ya. Jadi yang untuk B1 nanti sininya sama, tapi di sini adalah A2 A2. Untuk B0 nanti jadi A3 A1. Oke, untuk yang B2 kita lihat ya, persamaannya berarti A4 A0 A1 A3. A4 adalah min 0,08, A1 adalah min 1,2, A0 adalah 1, A3 adalah 0,3. Jadi ini persamaannya adalah AN kali A3 atau min 0,08 kali 0,3 dikurangi A0 kali A1 ya, atau dikurangi min 1,2 kali 1. Karena dikurangi min jadi hasilnya plus. Sehingga hasil akhirnya adalah min 0,08 kali 0,3 tambah 1,2 sama dengan 1,176. Untuk yang B1 kayak gimana? Nah, kita ngelihat yang ini bentar. Saya belum ini nih, saya cari di sini ya. Untuk yang B1 caranya seperti ini ya. Jadi untuk yang B1 ini A4, A0, A2, A2. A4-nya itu adalah min 0,08, A2-nya 0,07, A0-nya adalah 1, dan A2-nya adalah 0,07. Jadi kita bisa melihat ini min 0,08 kali 0,07 dikurangi 1 dikali 0,07 sama dengan min 0,0056 dikurangi 0,07 sama dengan min 0,0756. Itu B1. Kalau B0 itu kita mulai dari A4 A0 A3 A1. A4-nya adalah min 0,08, A3-nya 0,3, A0-nya 1, A1-nya min 1,2. Sehingga hasil adilnya adalah min 0,08 dikali min 1,2 ya, ini dikurangi 1 kali 0,3 ya, sama dengan 0,096 karena ini min kali min jadi positif 0,096 dikurangi 0,3, hasil akhirnya adalah min 0,204 B0. Jadi kita udah dapetin B0 min 0,204 dan B3 itu min 0,9936. Kita langsung bandingin aja biar nggak capek kerja ya. B3 sama B0 dibandingin, min 0,9936 dimutlakin jadi 0,9936, min 0,204 dimutlakin jadi 0,204. 0,9936 itu lebih besar daripada 0,204, jadi ini syarat ini terpenuhi.
Oke, berarti yang 1, 2, 3, terus yang B udah terpenuhi, kita cari yang C-nya. Nah, cara mencari C-nya seperti apa? Ya, kita lihat di sini. Kita mulai dari C2. Ya. C2 kita mulai dari B3, B0, B0, B3. Ya. Jadi, kalau tadi untuk cari B, kita mulai dari A4, A0. Untuk cari C, kita mulai dari B3, B0. Yang ini sama terus. B3 itu adalah min 0,9936, B0 itu adalah min 0,204, B3, dan kita tinggal kalikan ini berdua. Jadi ini min 0,9936 dikali min 0,9936 dikurangi min 0,204 dikali min 0,204. Hasilnya adalah 0,992 dikurangi 0,0416 atau 0,946. Itu C2. Lalu C1 seperti apa? Jadi ini tetap sama, B3, B0, tapi ini ditambah 1, kan tadinya B0 jadi B1, yang ini dikurangi 1, tadinya B3 jadi B2. Jadi nanti akan berlaku untuk semua seperti itu. Ya, bagian sini sama, bagian ininya yang atas ditambahin 1, yang bawah dikurangi 1. Nah, B3 itu adalah min 0,9936, B1 adalah min 0,0756, B0 adalah min 0,204, dan B2 adalah 1,176. Jadi determinannya adalah ini dikali ini dikurangi dikali ini, ya. Ya, jadi min 0,9936 kali 1,176 dikurangi min 0,204 dikali min 0,0756 itu hasilnya min 1,184. Nah, untuk C0 ya, kita lihat ini masih sama, B3, B0, yang ini ditambahin 1, yang ini dikurangi 1. Jadi ini jadi B2, ini jadi B1. B3 adalah min 0,9936, B2 adalah 1,176, B0 adalah min 0,204, dan B1 adalah min 0,0756. Ini kita kaliin ya, jadi min 0,9936 dikali min 0,0756 dikurangi min 0,204 dikali 1,176. Hasil akhirnya adalah 0,0751 tambah 0,2399 ketemu sama dengan 0,315. Sorry, balik, salah. Nah, kita lihat di sini ya. Kita bandingkan lagi nilai C2 sama C0. C2 ketika dimutlakin itu berarti 0,946 dimutlakin, hasilnya adalah 0,946. 0,315 dimutlakan, hasilnya adalah 0,315. Dan C2 ternyata lebih besar daripada C0. Sehingga menggunakan persamaan ini kita bisa lihat bahwa sistemnya stabil karena syarat satu terpenuhi, A4 lebih kecil daripada A0, syarat kedua dipenuhi, ketika nilai Z sama dengan 1 dimasukkan hasilnya lebih besar daripada 0, syarat ketiga dipenuhi, ketika kita masukkan nilai Z sama dengan min 1, untuk sistem yang N genap hasilnya juga lebih besar daripada 0, B3 lebih besar daripada B0, dimana ngitung B3, B2, B1 nya ya panjang, dan C2 lebih besar daripada C0, sehingga sistem ini stabil. Nah, tentu saja mungkin bagi sebagian dari anda semua lebih suka menggunakan teorema root karena kayaknya kok lebih simple. Cuma harus diingat bahwa teorema root untuk pangkat 4 berarti kita harus mengubah nilai Z itu dengan W tambah 1 per W min 1. Kalau pangkat 4 kayaknya panjang juga sih. Ya, jadi nanti pada waktu ujian akhir kita tetap harus menganalisis kestabilan baik dengan menggunakan juri tes maupun dengan teorema root. Oke, ada pertanyaan? Silakan langsung aja. Oke, ada pertanyaan langsung. Mau nanya Pak, Ya, itu kan yang untuk yang di soal, ya. yang soal nomor 2 kan ada 5 kan Pak? Ada 5 maksudnya? Set-setnya ada 5. Yang set 4, set 3, set 2, set 1, sama yang terakhir. Ya. Berarti itu nanti apa tadi yang terakhir, AE-nya berarti yang terakhir ya Pak? Ya, yang berarti, 0,35. ya, itu kan berarti A4. Berarti di sini A4 gitu. A0-nya itu adalah 0,75,
A1-nya min 1,85, A2-nya 1,75, A3-nya min 0,75, A4-nya min 0,35. Seperti itu. Nanti cara cara menghitungnya juga sama persis. Ya. Gitu. Jadi berarti ya. Berarti A4 itu berapa? Yang mana? A4 itu yang ini, yang yang min 0,35. Oh iya. Oke Pak, siap. Yang min 0,35. Oke, jadi gitu ya. Cara pertama adalah kita harus definisikan A0 sampai AN. AN itu tiap soal bisa beda-beda. Kalau Z-nya paling tinggi pangkat 4 berarti AN-nya itu sama dengan A4. Kalau pangkat 3 ya berarti A3. Kalau pangkat 9 berarti AN-nya ya A9. Ya, misalkan 10Z pangkat 9. Ya, tambah sekian berarti A0-nya tetap 10, tapi kita ngelihat koefisien terakhir itu ditambah atau dikurang berapa. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, ya jadi itu juri sistem ya. Kita biasin aja. Kenapa kita terima beres Z pangkat sekiannya ya? Karena untuk menuju ke sana memang harus ada langkahnya sendiri. Tapi saya takut, seperti saya bilang tadi, saya takut begitu kita dapatkan nilai fungsi karakteristiknya atau persamaan karakteristiknya itu salah, maka jadi salah semua ke depan. Jadi mending dari awal udah dikasih fungsi atau persamaan karakteristiknya, kita suruh analisis kestabilannya. Ya, jadi seperti itu ya untuk untuk juri tes. Kita cari contoh lain yang lebih simpel. Jadi kita melihat sekarang persamaan karakteristiknya itu Z pangkat 3 min 1,3 Z kuadrat min 0,08 Z tambah 0,24. Ya. Nah, kita lihat juga di sini ya. Ini nggak ada lagi A4. Kenapa nggak ada A4? Karena Z pangkat tertingginya 3. Berarti A tertingginya itu adalah A3. Ya. Jadi kalau persamaannya Z pangkat 100 nanti ada A100. Kalau persamaannya A pangkat 12 itu nanti ada A12. Tapi kalau misalkan persamaannya itu adalah Z pangkat 3 sekian-sekian, maka A-nya itu sama sampai 3 doang. Nah, kita ngelihat pakai syarat pertama. Apakah A3 itu lebih kecil daripada A0? A3 itu 0,24, A0 itu 1. Langsung, oh ya, lebih kecil daripada A0. Kita lanjut ke syarat kedua. Kita masukin nilai Z-nya 1. Apakah dia lebih besar daripada 0? Kita lihat 1 dikurangi 1,3 dikurangi 0,08 tambah 0,24. Hasilnya min 0,14. Langsung vonis nggak stabil. Ya. Jadi kita nggak usah lagi pusing-pusing mikirin B atau C atau ketika kita masukin nilai min 1 hasilnya berapa. Syarat ini nggak terpenuhi. Ya, syarat ini nggak terpenuhi, langsung nggak stabil. Langsung bebas ya, mau mengerjain soal yang mana lagi. Jadi ini adalah soal yang menyenangkan karena kita nggak dipaksa untuk menghitung sampai panjang. Beda sama yang ini kok stabil terus ya, 1 sesuai, 2 sesuai, 3 sesuai, ngitung terus jadinya. Kalau yang ini 2 aja udah skip, langsung nggak stabil, langsung merdeka ya. Jadi kalau misalkan hasil perhitungannya sama dengan 0, itu menyatakan ada nilai akar yang tepat di garis lingkaran. Kalau dia ini berarti ada yang di luar lingkaran. Jadi hati-hati ya, nanti kalau di soal-soal ujian atau soal-soal latihan, itu siapa tahu di nomor satunya aja udah langsung nggak stabil. Contohnya gini, misalkan saya kasih juri tes. Z pangkat 100 tambah pangkat 100 lebay sih. Oke, Z pangkat 8 aja. Z pangkat 8 tambah 3 7Z pangkat 7 tambah 200 Z pangkat 6 tambah yang terakhirnya tambah 2 ya. Jadi Z pangkat 8 tambah itu kan kayaknya menyeramkan banget. Z pangkat 8 kebayang kita ngitung sampai C, D, E dan seterusnya. Tapi terakhirnya ditambahin 2. Artinya apa? Artinya
A0-nya itu 1, AN-nya atau A8-nya 2. 2 itu lebih besar daripada 1, langsung nggak stabil. Ya. Jadi ya hati-hati aja. Jadi jangan sampai sibuk malah ngitung-ngitung yang lain, padahal di syarat 1 aja udah nggak terpenuhi. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, apa namanya, analisis jury test untuk persamaan yang bentuknya kayak gini. Ya. Jadi untuk persamaan yang bentuknya kayak gini, oke, kita nggak usah pusing, kita pakai ini, apa namanya, persamaan karakteristik. Ya. Jadi kita langsung dapat persamaan karakteristik Z kuadrat tambah 0,368K dikurangi 1,368Z ditambah 0,368 tambah 0,264K itu sama dengan 0. Yang biasa kita nyatakan adalah karena yang namanya sistem kendali itu kita pengen tahu K-nya itu gimana sih biar sistemnya bagus. Ya, jadi yang pertama kita harus kendalikan adalah jangan sampai kita nambahin nilai K atau nambahin pengontrol hasil akhirnya jadi amburadul atau nggak karu-karuan. Nah, untuk persamaan karakteristik pertama, ya kita lihat, karena cuma 2, A2 itu lebih kecil daripada A0, harus. Tapi sekarang A2-nya itu adalah suatu bentuk persamaan yang mengandung K. Ya. A0-nya tetap, ya, A0-nya itu adalah 1. Jadi kita lihat, oh ya, kalau misalkan untuk memenuhi syarat A2 lebih kecil daripada A0 itu harus kayak gimana ya? Berarti kita harus lihat 0,368 tambah 0,24K ketika dimutlakan itu harus lebih kecil daripada 1. Ya, harus lebih kecil daripada 1. Nah, menggunakan persamaan fungsi mutlak, ya, nanti ketemu, ya, Ini kan nanti sebenarnya kita misalkan ini kalau persamaan mutlak nanti kita bahas lagi mungkin minggu depan ya. Kalau pakai mutlak persamaannya gimana sih cara menyelesaikannya? Sebenarnya itu dibahas di kalkulus 1, tapi kita request aja. Jadi ini kan harusnya nilainya ketika nggak dimutlakin adalah antara min 1 sampai 1. Ya, antara min 1 sampai 1. Jadi kalau misalkan kita uraikan itu kan antara min 1 sampai 1. Jadi nanti semuanya kita kurangi atau tambahkan dengan 0,368. Terus kalau udah dijabarkan seperti itu, nanti dibagi dengan 0,264. Oke? Ya, jadi itu caranya. Seperti apa namanya? Seperti di kalkulus 1. Ya, seperti di kalkulus 1. Nah, jadi uraiannya seperti ini. Ya. Jadi nanti 0 jadi nilai 0,368 tambah 0,264K itu lebih besar daripada min 1 dan lebih kecil daripada 1. Ya. Lebih besar daripada min 1, lebih kecil daripada 1. Jadi untuk menghilangkan 0,368-nya semuanya itu dikurangi 0,368. Jadi nanti di sini min 1,368 lebih kecil dari 0,264K, lebih kecil dari 1 dikurangi 0,368 ya. 1 dikurangi 0,368. Nah, semuanya lalu dibagi dengan 0,264. Jadi nanti hasilnya adalah min 1,368 dibagi 0,264 lebih kecil daripada K, lebih kecil daripada 1 dikurangi 0,368 dibagi 0,264. Nanti hasilnya ketemu ini, seperti ini ya. Jadi nanti akan ketemu hasilnya adalah nilai K-nya itu berada di antara min 5,18 sampai 2,39. Ini untuk memenuhi syarat yang pertama saja. Lalu untuk syarat kedua, ketika kita masukkan nilai Z-nya sama dengan 1, ya, ketika kita masukkan nilai Z-nya sama dengan 1, berarti apa? Berarti kita tinggal hitung di sini 1 tambah 0,368K dikurangi 1,368 tambah 0,368 tambah 0,264K itu sama dengan 0. Ya, dan ini harus di atas 0. Ini hasil akhirnya adalah 0,632K lebih besar daripada 0. Berarti K harus lebih besar daripada 0. Nah, yang syarat ketiga adalah, kita lihat untuk syarat ketiga, ketika kita masukkan nilai
Z-nya sama dengan min 1, ya, ketika kita masukkan Z-nya sama dengan min 1, maka hasilnya harus positif. Karena apa? Karena dia adalah merupakan polinomial pangkat genap. Kalau misalkan Z pangkat 3 harus negatif. Ya udah, kita langsung masukin aja. Ini min 1 kuadrat hasilnya 1. Kita masukkan nilai Z-nya min 1, ketemu min 0,368K dikurangi 1,368, tambah 0,368 tambah 0,264K itu harus lebih besar daripada 0. Nah, ketemu hasil akhirnya adalah 2,736 dikurangi 0,104K itu harus lebih besar daripada 0, atau 26,38 itu lebih besar daripada K. Ya, jadi K-nya itu harus lebih kecil dari 26,38. Nah, semua kita iriskan, ya, kita ambil irisannya. Jadi syarat pertama, K-nya harus di antara min 5,18 sampai 2,39. Syarat kedua, K-nya harus di atas 0. Kita irisin. Jadi kalau diiriskan kan berarti kan antara 2,39 sampai 0. Jadi antara 0 sampai 2,39. Syarat ketiga itu K-nya harus lebih kecil daripada 26,38. Diiris harus lebih kecil dari 2,39. Tentu saja irisan yang lebih kecil daripada 2,39 itu yang menang. Jadi hasil akhirnya agar sistemnya stabil, maka nilai K itu harus berada di antara 0 sampai 2,39. Ya, dan pada saat itu nilai persamaan karakteristiknya adalah ini, Z-nya itu sama dengan 0,244 tambah kurang Z 0,97 yang critically stabil. Ya, oke, ada pertanyaan? Jadi nanti kita belajar persamaan atau pertidaksamaan mutlak lagi sebenarnya. Gak ada, Pak. Gak ada ya? Oke, jadi kalau tidak ada, mungkin cukup sekian pertemuan hari ini, dan kita nanti saya akan share juga